Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, tepatnya pada tanggal 10 Muharram, Nabi alaihi salatu wassalam mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka beliau bertanya kepada mereka, "Ma hadza? Ada apa ini? Kenapa mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram?" Apa jawaban orang-orang Yahudi? Qalu hadza yaumun salih najjallahu fihi bani Israil min aduwwihim Fir'aun fasamahu Musa syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Ini hari adalah hari yang baik. Pada hari itu, esoknya, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 3000 tahun yang lalu kira-kira, Allah Jalla Jalaluh menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun. Lalu Musa berpuasa pada hari itu sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Jamaah rahimakumullah, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kita lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kalian. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasamahu wa amara bi siyami. Beliau berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan beliau perintahkan, simak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada hari itu. Dan para sahabat pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dan pada awal Islam, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, puasa 10 Muharram sempat menjadi kewajiban bagi mereka. Para sahabat tidak hanya berpuasa yang dewasa, bahkan yang anak-anak pun mereka ajak berpuasa. Ahibati fillah, mungkin kita tidak kebayang dengan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Mungkin kita yang tidak pernah membaca sejarah, tidak pernah mengikuti kisah Nabi Musa alaihissalam, tidak tertarik untuk berpuasa di bulan Muharram, khususnya besok pada tanggal 10 Muharram. Sebagian di antara kita menganggap 10 Muharram seperti hari biasa. Jamaah rahimakumullah, tepatnya pada malam 10 Muharram, setelah Nabi Musa berdakwah puluhan tahun di Mesir, ternyata tidak ada hasil. Fir'aun yang diajak kepada Allah dengan ucapan yang penuh kelembutan, tapi ternyata dia tetap mangkir dari panggilan Sang Pencipta. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Musa bersama Bani Israel untuk hijrah. Ingat, kita baru saja meninggalkan tahun 1438 Hijriah. Kita ingat tuh dengan kata-kata hijrah. Ketahuilah, orang yang hijrah itu yang sebenarnya man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut seorang penghijrah yang hakiki adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jamaah rahimakumullah, malam hari itu Nabi Musa membawa Bani Israel untuk meninggalkan Mesir. Kalian bayangkan, peristiwa itu terjadi nanti malam kira-kira 3000 tahun yang lalu, tepatnya malam 10 Hijriah.
Dan kita tahu kalender Islam dimulai dengan terbenamnya matahari. Nabi Musa bergerak dengan Bani Israel. Tapi ternyata jalan menuju pelarian hilang. Mereka tersesat. Maka Nabi Musa heran. Beliau kembali mengatakan kepada kaumnya, "Mahadha? Kenapa kita kok bisa tersesat? Jalan yang sudah dipersiapkan untuk melarikan diri, untuk berhijrah meninggalkan Mesir menuju bumi Allah yang lainnya, di mana mereka di sana bisa menegakkan syariat Sang Pencipta." Apa kata ulama-ulama Bani Israel? Mereka mengatakan, "Inna Yusuf alaihi salam qabla an yamuta akhadha alaina mawthiqan." Nabi Yusuf alaihi salam, sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengambil perjanjian buat kita semuanya. Apa isi perjanjian tersebut? "Alla nakhruja min Misr illa bi'idhami." Kalau kita tidak boleh meninggalkan Mesir kecuali membawa jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka tatkala itu Nabi Musa yang selama hidup berada di Mesir, beliau tidak pernah tahu dengan kuburan Nabi Yusuf. Maka beliau bertanya, "Waman yadri qabra Yusuf?" Siapa yang tahu dengan kuburannya Nabi Yusuf alaihissalam? Kata mereka, "Nggak ada yang tahu. Kecuali ada satu wanita tua renta yang berumur panjang yang dia tahu sama kuburan Yusuf alaihissalam. Faba'atha ilaiha." Diutus orang untuk membawa wanita tua renta ini. Lalu Nabi Musa berkata kepada dia, "Dullini ala qabri Yusuf." Tunjukkan kepada aku di mana kuburan Yusuf alaihissalam. Apa kata wanita ini? Tidak. Hatta tu'tiyani hukmi. Aku nggak akan kasih tahu kecuali permintaanku kau kabulkan. Wanita yang sudah tua renta, yang sebentar lagi mungkin dia akan mati, meninggalkan dunia ini, meninggalkan segala keindahan ini. Apa yang diminta wanita ini? Ingin kembali muda, ingin kembali cantik, ingin kekayaan. Wanita tua ini berkata kepada Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya, "Wa ma hukmuki?" Apa permohonanmu? Qalat, "Akunu ma'aka fil jannah." Aku masuk surga bersamamu di surga. Aku bersamamu di surga. Itu yang aku minta. Itu harga untuk pengetahuanku atas kuburan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Musa merasa berat permintaan itu. Tapi mereka harus meninggalkan Mesir. Kalau tidak, mereka akan dibantai dan dihabisi oleh pasukan Fir'aun. Lalu Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk diberikan apa yang dipinta oleh wanita tua ini. Akhirnya wanita tua ini menuju ke sebuah danau. Lalu dia mengatakan, "Indibu hadza," keringkan airnya. Dikeringkan airnya. Kemudian dia menunjuk ke satu lokasi, "Ihfiru huna." Kalian gali di sini. Maka digalilah di tempat itu dan ditemukan jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Falamma rufi, ketika diangkat jasadnya Nabi Yusuf, jalan menuju pelarian itu seperti siang hari. Ingat, kejadian itu malam 10 Muharram. Mereka berangkat akhirnya membawa jasad Nabi Yusuf, terus berlari. Dan Fir'aun telah mempersiapkan semua pasukan, seakan-akan tidak satu pun ditinggalkan untuk menghabisi Bani Israel. Terus kejar-kejaran itu. Akhirnya di pagi hari Nabi Musa sampai bersama kaumnya. Sampai ke mana? Sampai ke lautan, sampai ke pesisir. Tidak ada perahu yang bisa menyelamatkan mereka. Dan tatkala itu pasukan Fir'aun sudah bisa dilihat oleh mereka.
Apa kata Allah menceritakan kondisi ini? Tatkala Bani Israel menghadapi lautan di depan mereka dan menghadapi Fir'aun di belakang mereka. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika mereka saling melihat, sahabat-sahabat Nabi Musa, Bani Israel mengatakan inna lamudrakun, habis kita. Udah kelihatan kita bakal dihabisi oleh pasukan Fir'aun. Jamaah, Nabi Musa mengajarkan kepada kita untuk selalu husnudzon kepada Allah, untuk selalu optimis dalam menghadapi kehidupan ini. Pasti ada jalan keluar kalau kau mau itu. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak mungkin mereka bisa menghabisi kita. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku, dan dia pasti memberikan petunjuk kepadaku tentang jalan pelarian itu. Wa auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Ketika itu Allah wahyukan kepada Nabi Musa, pukul lautan itu dengan tongkatmu, maka akan terjadi satu mukjizat. Lautan itu terbelah menjadi 12 jalan. Setiap kabilah Bani Israel melewati jalan itu, sehingga mereka lari meninggalkan Mesir, menyeberangi lautan, dan Fir'aun bersama pasukannya mengejar. Tatkala Bani Israel sudah sampai ke daratan, Allah hilangkan jalan itu. Mereka tenggelam ditelan oleh lautan. Jamaah, sebuah nikmat yang agung. Bani Israel bertahun-tahun melihat bayi-bayi disembelih oleh Fir'aun, wanita-wanita diperbudak oleh Fir'aun. Tatkala mereka selamat dari Fir'aun, tatkala Nabi Musa selamat dari Fir'aun, akhirnya Nabi Musa menjadikan tanggal 10 Muharram sebagai waktu untuk berpuasa. Dan Nabi kita Muhammad SAW dan kita umat Islam lebih pantas untuk mengamalkan hal itu, untuk mensyukuri nikmat itu. Sehingga ingat, Rasulullah SAW berpuasa esok hari tanggal 10 Muharram. Berpuasalah besok bagi yang mau. Dapat apa orang yang puasa esok hari? Ya, kita umat yang ingin upah. Nah, kata Rasul SAW, ahtasibu ayyukaffirallah as-sanatal madiyah. Kau puasa sehari, setahun dosamu dihapuskan oleh Allah Jalla Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ibadah tidak akan diterima kecuali sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah tidak akan diterima walaupun sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila tidak ikhlas mengharapkan wajah Allah Jalla Jalaluhu. Itulah kesaksian kita. Kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Kita dituntut untuk ikhlas dalam beribadah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dituntut untuk mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah.
berkaitan dengan Asyura, ada banyak ritual yang dilaksanakan oleh umat Islam. Mana yang benar? Mana yang seharusnya diamalkan? Karena jangan sampai kita capek beramal, kita lelah beramal, lalu akhirnya Allah menolak amalan kita, rugi kita pada waktu itu. Maka carilah tahu. Yang selama ini kau ketahui belum tentu benar. Yang selama ini kau amalkan belum tentu itu benar. Iya. Karena kebenaran itu hanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Maka kau perlu kaji. Ada ritual yang dilaksanakan di bulan Muharram, pada hari Asyura, yang mereka meratapi kematian Husain. Mereka memukul-mukul diri mereka sehingga banjir darah. Lalu mereka mengatakan, kami mendekatkan kepada Allah dengan cara ini. Iya, silahkan kau lakukan itu. Tapi yang perlu kau tanyakan, apakah Allah menerima hal itu dari engkau? Kembali, amalan akan diterima kalau ikhlas. Ikhlas saja tidak cukup. Yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan esok hari, yang sunnah bagi umat Islam adalah berpuasa. Yang tidak mampu berpuasa, yang sakit, atau kondisinya lemah, maka kau bikin makanan di rumah, kau kirimkan ke masjid, buat buka bersama, berikan kepada mereka yang berpuasa. Sesungguhnya man fattara sa'iman falahu mithlu ajr. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang puasa, dia akan dapat pahala seperti yang puasa. Dan Nabi SAW menganjurkan di bulan Muharram ini untuk banyak-banyak puasa, bukan hanya tanggal 10. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa di bulan Ramadan, maka berpuasa di bulan Allah, bulan Muharram. Maka perbanyak puasa. Nabi berkeinginan sebelum wafat, pada tahun 11 Hijriah, selesai Muharram, selesai 10 Muharram, beliau mengatakan, la'in ishtu ilal qadim, andai kata umurku sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram. Aku akan puasa tanggal 9 Muharram. Sehingga puasanya tidak hanya tanggal 10 Muharram. Hari ini disunahkan puasa. Para ulama mengatakan, kenapa? Agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Mereka hanya berpuasa satu hari. Tapi kita berusaha untuk puasa sebelum. Tidak mampu sebelumnya, kau boleh puasa tanggal 11-nya, tanggal 12-nya, nyambung tanggal 13-nya, 14, 15. Ingat, sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Jamaah rahimakumullah. Innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun. Faqala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma صل وسلم وزد وبارك وعنعم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.